Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau persiapkan hati kita mau menyembah dalam hadirat Tuhan yang kudus. Ku rasakan
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan, kelepasan. Haleluya, syukur Tuhan. Terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan, kami ingin bersyukur, kami ingin memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Ya Allah, boleh Kau pakai kami semua, pelayan-pelayanan-Mu di tempat ini. Kami mau naikkan pujian hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan mulut lidah kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan muji Engkau. Haleluya, amin. Shalom Bapak Saudara, kita akan sambung pujian kita yang selanjutnya bahwa ketika kita mau dekat dengan Tuhan, hidup kita pasti akan aman. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu, Kau yang meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kan Kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh,
takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Oh. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu, Takkan ku ragu mengikutimu. takkan ku ragu. Takkan ku ragu mengikutimu. Kita akan sambung pujian kita yang selanjutnya, Bapak Saudara. Bahwa tak pernah terbayangkan kebesaran Tuhan dalam hidup kita dan tak terbandingi kekuatannya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Kau Raja atasku, Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau megah bagiku. haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus,
Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan bahwa hati kita tenang ketika kita berada di dekat Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan hatiku Tuhan. Haleluya Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu itu boleh menggemburkan hati kami yang keras ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Hari Natal dan menyongsong tahun baru. Semoga kita semua bahagia dan sejahtera senantiasa menyertai kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dalam renungan pada kesempatan ini kita akan tetap membuka dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Matius 1 ayat yang ke-23, ya sama-sama dibuka dan kita akan membaca bersama dengan hitungan 3. Matius 1 ayat 23, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah Allah menyertai kita. Dalam kesempatan ini, mungkin kita berpikir, kalau Allah menyertai kita, kenapa saya mengalami susah, mengalami sakit, mengalami penderitaan, dan banyak orang mengalami kehidupan yang tidak sewajarnya dan sebagainya. Saudara-saudara, Allah menyertai kita itu berarti itu merupakan kehendak Allah, dan Allah ingin menolong, ingin menyertai, mendampingi kehidupan manusia dalam dunia ini yang menuju kepada kebinasaan. Dia ingin menolong, dia ingin menyertai dalam kehidupan kita manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa pandemi, masa virus corona yang kalau kita hitung-hitung mulai dari bulan 3 sampai bulan 12, bulan Desember ini sudah 9 bulan. Dalam kondisi ini banyak orang mengalami kehilangan, ya, banyak mengalami kehilangan. Saya pernah membaca satu kisah bahwa di bulan Juli yang lalu sudah 3 juta orang kehilangan pekerjaan, itu bulan Juli, belum bulan seterusnya. Dan tempat wisata di Bali dalam 1 bulan kehilangan 9 triliun tiap bulannya. Itu belum yang lain-lain di kota-kota lain termasuk kota Batu. Ya, jadi banyak orang mengalami kehilangan pekerjaan, ya, kehilangan penghasilan, saudara-saudara. Dan belum lagi angka perceraian, ya, angka pengangguran, angka kejahatan yang begitu naik, saudara, karena akibat dari virus corona ini. Kesempatan untuk bekerja bagi anak-anak yang lulusan SMA, yang lulus SMK, bahkan lulus dari perguruan tinggi, mereka belum bisa mendapatkan pekerjaan, sedangkan yang sudah bekerja lama saja kena PHK, dirumahkan. Saudara saya yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini kita melihat
banyak orang kehilangan dan kehilangan. Kesempatan bekerja, kesempatan yang lain-lain banyak kehilangan. Dan lebih tragis lagi, saudara-saudara, orang Kristen yang kehilangan imannya. Kehilangan imannya sehingga hidupnya diwarnai dengan ketakutan. Hidupnya diwarnai dengan rasa khawatir. Ya. Khawatir dan ketakutan ini lebih dominan daripada imannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan dalam hal ini orang menjadi kehilangan komunikasi dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan menjadi hilang, saudara. Ya, seolah-olah mungkin imannya seperti kura-kura. Kalau dalam kondisi aman, dia bisa nongol, ya kepalanya bisa keluar. Tetapi dalam kondisi rawan, dia sembunyikan kepalanya karena ada rasa takut, ada bahaya yang menimpa dalam kehidupannya. Dan kebanyakan orang-orang Kristen ketika dalam kondisi baik-baik, ya keuangannya baik-baik, perekonomiannya baik, dan keluarganya semua baik-baik, berani nongol, ya berani muncul, ya berani bergerak, saudara. Tetapi dalam kondisi iman yang sedang ditantang, ya iman sedang ditantang, ya mendelep, nggak kelihatan, saudara. Dan dengan kondisi seperti ini, maka Allah yang berjanji akan menyertai umat manusia, saudara-saudara, yang dinamakan Immanuel itu, maka Allah ingin hadir, ya. Allah ingin menyertai dan Allah ingin mewujudkan kepribadiannya dalam wujud manusia Yesus Kristus. Itulah yang menjadi visi dan misi Allah, ingin bersama manusia menyelamatkan orang berdosa, menyelamatkan orang yang sedang bermasalah dalam hidupnya, ingin menyertai dalam perjalanan hidupnya supaya manusia itu gak jalan sendiri. Supaya manusia itu tidak jalan menurut maunya sendiri. Allah ingin menyertai, ingin menuntun, ingin menolong dalam kehidupannya. Bukankah ini sesuatu yang baik? Ya. Yang direncanakan Allah begitu baik, saudara-saudara. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi, kalau Allah bermaksud ingin menyertai kita manusia itu, ada banyak hal yang Tuhan lakukan, memberikan hiburan, ya kan? Memberikan kemenangan dalam pergumulan-pergumulan hidupnya. Ya, saudara, itu sebabnya marilah dalam kondisi dan situasi yang terjadi pada hari-hari ini, bukan hanya kita, tetapi seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, orang sedang mengalami masalah ini. Ya, dan ini corona yang belum berakhir, walaupun nanti direncanakan akan ada vaksinasi secara nasional, ya semoga ini akan membawa kondisi bangsa Indonesia semakin baik, ya pemulihan demi pemulihan terjadi. Namun sudah ada kabar lagi bahwa di tahun mendatang ini ada kabar bahwa virus yang lebih hebat lagi itu akan juga melanda. Ini sesuatu yang menakutkan, ya, sesuatu mungkin yang akan membuat hidup kita khawatir. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Allah bahwa Tuhan ingin menyertai kita dan hendaknya hidup kita itu kita sandarkan, kita pasrahkan kepada Allah. Ya, kita sebagai orang yang percaya tidak boleh dikuasai oleh hal-hal yang menakutkan dalam kehidupan kita, karena hidup kita itu berada di tangan Allah. Ya. Tuhan katakan rambut di kepalamu tidak dibiarkan jatuh ke tanah tanpa seizin Bapa.
Jadi hidup kita ini sudah berada di dalam genggaman Tuhan, berada dalam perencanaan Allah. Ya, kalau masalah perekonomian yang sedemikian rupa, ya saudara, banyak orang kekurangan, banyak orang nganggur, ya banyak orang kelaparan itu sudah terjadi mulai dari dulu. Kalau kita membaca Alkitab, kisahnya Abraham misalnya, pernah terjadi juga bencana kelaparan pada waktu itu. Sehingga Abraham pun mencari nafkah, ya mengubah nasibnya, pergi ke Mesir, ya saudara, untuk mencari nafkah, untuk menyambung hidupnya. Pada zaman Ishak juga terjadi seperti itu. Ya, ketika dalam kondisi bahaya kelaparan, Ishak ingin pergi ke Mesir, tapi Tuhan cegah, jangan pergi ke Mesir ya. Kamu harus tinggal di Gerar, di tanah Filistin. Aku akan memberkati engkau. Dan betul, Tuhan memberikan pemeliharaan begitu rupa. Ya, pada zaman Nabi Elia, saudara-saudara, pernah juga terjadi kelaparan yang hebat. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memeliharanya, memberikan kehidupan. Bahkan janda Sarfat pun yang dalam kondisi hidupnya kekurangan dan dia bermaksud mencari kayu bakar untuk makan terakhir, ya, karena tepungnya hanya tinggal segenggam dan minyak sedikit yang akan dibuat makanan, dan setelah itu akan mati karena bahan makan habis. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang disertai oleh Tuhan, ternyata tidak sampai mengalami kematian. Bagi janda Sarfat juga, untuk Nabi Elia. Itu sebabnya kehidupan seenak-enaknya, hidup bebas tanpa Tuhan lebih enak hidup bersama dengan Tuhan. Walaupun kadang-kadang kondisi hidup yang kita jalani ini naik turun, ya, berliku-liku, tapi tidak usah khawatir, tidak usah takut, ya. Selama kita percaya, selama kita mengandalkan hidup ini kepada Tuhan, Tuhan ada di pihak kita kok. Betul enggak? Tuhan ada menyertai kita kok. Ya, kalau zaman dulu banyak orang mengalami kelaparan, ya, khususnya para hamba-hamba Tuhan, ya, dalam perjuangan mengalami kelaparan, ya, sehingga bisa mati karena tidak makan berhari-hari. Tapi sekarang ini banyak pelayan-pelayan Tuhan yang justru mati kebanyakan makan, saudara. Ya, karena berkat-berkat yang dilimpahkan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ini untuk kita semua. Ya, pemeliharaan Tuhan itu tidak perlu diragukan. Ya, selanjutnya kita akan melihat siapa sebenarnya orang-orang yang dicari Tuhan. Orang-orang yang Tuhan ingin sertai itu siapa? Yang pertama kita akan lihat dalam Lukas pasalnya yang ke-19, kita akan lihat. Lukas pasalnya yang ke-19, kita baca ayat yang ke-10. Lukas 19 ayatnya yang ke-10, di sana dikatakan demikian. 19 ayat 10. Sebab anak manusia atau Yesus Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang pertama yang Tuhan ingin cari dan Tuhan ingin sertai, ingin menolongnya, yaitu orang yang terhilang. Ya, orang yang terhilang, ini yang menjadi prioritas Tuhan untuk mencari. Walaupun ya, Tuhan juga mencari yang lain-lain, tapi orang yang terhilang ini justru menjadi tujuan Allah. Haleluya. Ya, kita melihat cerita ini, ceritanya tentang Sakeus. Ya, bahwa di dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa Sakeus ini adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham, dan sangat memprihatinkan jika keturunan Abraham jatuh dalam hidupnya pada saat itu menjadi pemungut cukai. Ya, kan sudah jatuh terlalu dalam, sudah terhilang begitu dalam, tapi Yesus menemukan Sakeus dan akhirnya dia mengatakan bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang dan yang
kebetulan saat itu hilang adalah Sakeus. Dan mungkin pada hari-hari ini banyak juga orang-orang terhilang dari Tuhan. Ya, betul-betul hilang dari Tuhan, tersesat hidupnya, jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan dengan Tuhan, seperti halnya domba yang terhilang. Yesus pernah memberikan perumpamaan, ya, ada 100 ekor domba, ya, yang satu terhilang, sementara yang 99 dibiarkan di situ untuk mencari yang satu yang terhilang. Dan setelah ketemu, ya, dia panggil itu domba dan dibawa pulang, dan di rumah diadakan pesta, ya, mengundang tetangga sekitarnya untuk bersukaria karena satu domba yang hilang. Bapak, Ibu, dan saudara saya yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hidup kita selama ini juga mengalami terhilang. Barangkali kita masih mengaku saya orang Kristen kok, saya orang gereja mulai dari kecil, dari dulu kok. Tapi saudara, yang dimaksud hilang bukan saja tanpa ke gereja atau tidak pernah ke gereja, tapi yang dimaksud terhilang itu hubungannya, kontak dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan itu sudah terputus. Ini yang dimaksud terhilang. Saudara, dan hidupnya menjadi tidak tertarik lagi dengan apa yang namanya ibadah. Tidak tertarik, lebih tertarik kepada kumpul dengan orang-orang lain di sana. Lebih tertarik pergi ke mall, lebih tertarik pergi belanja, lebih tertarik di tempat-tempat yang lain. Saudara-saudara, ini pertanda bahwa kehidupan orang seperti ini sudah terhilang. Komunikasi dengan Tuhan sudah jauh, ya. Tidak tertarik untuk ibadah, tidak tertarik untuk berdoa, bahkan jarang berdoa. Pelayanan apalagi sudah enggak suka lagi melayani Tuhan karena dipikir bahwa Tuhan sudah mengecewakan saya. Untuk apa saya melayani Tuhan? Saya dibiarkan hidup seperti ini, kenapa? Untuk apa saya harus melayani Tuhan? Nah, banyak orang berpikir seperti itu. Ya, gereja hanya sebagai monumen, tempat, gedung yang tanpa menjadi harapan, tanpa menjadi tujuan dan semangat kita untuk ada di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga banyak orang yang terjebak dalam kehidupan rutinitas, kemunafikan, saudara-saudara. Sehingga seperti apa yang Tuhan Yesus pernah katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Nah, ini golongan kelompok-kelompok orang yang terhilang, yang sedang dicari oleh Tuhan. Barangkali di musim corona ini, saudara-saudara, kita sudah enggan lagi, jarang lagi berdoa. Ya, walaupun mungkin ada kesempatan untuk ibadah di gereja takut, ya, di rumah tidak pernah mengikuti ibadah online, walaupun saudara ada kesempatan untuk bisa menyaksikan di sana. Dan mungkin lebih baik juga orang-orang yang lebih tertarik dengan pendeta-pendeta yang ada di YouTube, saudara-saudara, ya enggak ada salahnya kita bisa menimba ilmu dan menimba kebenaran firman Tuhan di sana. Tapi ketika kita susah, ketika kita ada masalah, apakah mungkin mereka menolong kita? Kan tidak. Ya, saudara, kan tidak mungkin pendeta dari Jakarta, dari luar kota, ya, yang terkenal, ya, saudara, dari luar negeri akan menolong kita, enggak mungkin. Paling-paling yang repot itu, ya, yang dekat, pelayan Tuhan yang dekat, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya jangan sampai kita terhilang dalam kondisi seperti ini. Yang kedua, siapa yang dicari Tuhan dan ingin disertai oleh Tuhan di dalam kehidupannya? Yang kedua adalah yang tawar hati. Dalam Matius 5 ayatnya yang ke-13, di sana dikatakan, Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13. Kita lihat dan kita baca pasal 5 ayatnya yang ke-13. Kamu adalah garam dunia.
Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yang kedua adalah orang yang tawar, ya, seperti garam. Tuhan katakan kamu orang-orang percaya itu adalah garam dunia. Tapi kalau garam itu sudah tawar, hilang asinnya, tidak ada manfaatnya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Saudara-saudara, ternyata kehidupan kita ini Tuhan Yesus gambarkan seperti garam. Kita akan bermanfaat ketika masih ada asinnya, ya, masih ada asinnya, bisa digunakan untuk penyedap masakan, bisa digunakan untuk obat dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah tawar, nggak ada lagi gunanya. Kalau hidup kita sebagai orang percaya ini sudah tawar, saudara-saudara, ya mungkin orang akan merendahkan kita, orang mengejek kita, mengolok kita bukan karena Tuhan, tapi karena perbuatan kita yang tidak berguna. Ya, orang akan mencibir kita karena apa? Sudah kehilangan asinnya, sudah kehilangan rasa garam yang asin itu sudah enggak ada lagi. Ya. Saudara, martabatnya sudah menurun, bukan sebagai orang yang percaya lagi, tapi turun sangat jauh. Nah, ini yang ingin dicari oleh Tuhan. Dan dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang keempat, Tuhan Yesus menegur kepada jemaat yang ada di Efesus, ya, bahwa mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Sudah ditinggalkan, ya, sudah ditinggalkan, sehingga mereka dikatakan tidak panas juga tidak dingin. Saudara-saudara, ini hal yang sangat membahayakan dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, panas tidak, ya, dingin juga tidak. Dan banyak orang Kristen yang mengalami kondisi seperti ini. Hatinya sudah tawar. Ya, padahal perjalanan hidup kita sebagai orang beriman sudah sekian jauh, mungkin lebih dari separuh perjalanan, mungkin sudah hampir memetik buahnya. Tetapi kalau dibilang sudah tawar, apa boleh buat Bapak Ibu Saudara? Sudah tawar, ya, semangatnya sudah enggak ada lagi. Ya, kalau kita lihat misalnya pengantin baru, wah semangat begitu ya, saudara, cintanya menggebu-gebu sedemikian rupa. Tapi setelah berjalan sekian tahun lamanya dalam pernikahan menjadi tawar. Nah, ini bisa berakibat perpecahan dalam rumah tangga, bisa rusak rumah tangga itu, saudara. Ya, karena sudah tawar. Cintanya suami istri sudah tawar. Ya, antara anak dan orang tua hubungannya juga sudah tawar. Dengan teman sudah tawar, saudara. Hal ini akan membuat kehidupan itu jadi renggang. Ya, jadi tidak bermanfaat satu sama lain, tidak saling memberkati. Karena apa? Sudah tawar. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini Tuhan prihatin. Ya, Tuhan prihatin kalau kita sudah menjadi tawar. Makanya kitab Yesaya mengatakan dalam Yesaya 35 ayatnya yang keempat, di sana dikatakan, kitab Yesaya pasal yang ke-35 ayat yang keempat, sebuah nasihat yang perlu kita baca bersama-sama. 35 ayat yang keempat. Apa bunyinya? Kita baca. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ini janji Tuhan. Untuk orang-orang yang tawar hati, ya dikatakan jangan tawar hati, kuatkanlah hatimu, ya, jangan takut. Lihat Allah akan datang dengan pembalasan.
apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Tuhan akan memberikan pembalasan ya, berkat kepada orang-orang yang telah melakukan apa yang baik, yang benar, yang tetap tekun, setia akan dibalas. Tetapi sebaliknya orang yang tawar hati ya akan dibiarkan oleh Tuhan untuk diinjak-injak oleh orang. Ya, untuk hidupnya tidak berharga, ya, untuk hidupnya luntang-luntung ke sana kemari, enggak ada harganya lagi. Itu sebabnya marilah jangan tawar hati. Setuju Bapak Ibu? Jangan tawar hati. Sekalipun kita menghadapi kondisi kehidupan yang seperti saat ini, ya, kita mengalaminya tidak sendirian. Banyak orang seluruh dunia mengalami. Karena itu sekali lagi Alkitab mengatakan jangan tawar hati, ya, karena Ia sendiri akan datang untuk menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Yang ketiga, siapa yang dicari Tuhan dan siapa yang ingin disertai oleh Tuhan, yaitu dalam Matius pasal 13, kita lihat Matius pasalnya yang ke-13, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca ya ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-12. Matius 13 ayat yang ke-7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Keterangannya ayat yang ke-22 di sana dikatakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya, dalam hal ini Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang yang menabur benih. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, yang jatuh di batu-batu, ada yang jatuh di semak duri, ada yang jatuh di tanah yang baik. Dan kebetulan yang kita akan lihat ini adalah benih yang jatuh di semak-semak duri. Memang bisa tumbuh benih itu, tapi tumbuhnya tidak subur. Ya, karena dihimpit oleh semak duri, tumbuhnya tidak subur. Ya, mungkin kecil, tinggi begitu ya, saudara. Karena tidak mendapatkan udara yang bebas, ya, tidak mendapatkan suhu panas yang bebas sehingga tidak bisa bertumbuh dengan baik. Nah, ini adalah gambaran ternyata orang yang hidupnya diwarnai dengan kekhawatiran. Ya, diwarnai dengan kekhawatiran. Sudah mendengar firman Tuhan, oh ya sudah, ya di gereja mendengar, di televisi mendengar dan bisa membaca berita-berita firman Tuhan, renungan misalnya, dan bisa juga membaca Alkitab dan sebagainya. Banyak yang didengar, banyak yang dibaca. Tapi tidak bisa bertumbuh firman itu karena dihimpit oleh kekhawatiran. Hidupnya khawatir begitu rupa saudara, oleh karena terhimpit oleh kekayaan dunia. Jadi mulai dari pagi mungkin bekerja begitu begitu sibuk sampai lupa waktu, lupa kesehatannya. Pokoknya yang penting kerja dan kerja. Tapi hidupnya tetap khawatir. Ya, khawatir saudara-saudara. Jadi firman itu terhimpit sehingga tidak bisa tumbuh, imannya nggak bisa tumbuh, kebenaran di dalam hidupnya juga nggak bertumbuh, sekalipun mungkin banyak mendengarkan firman, tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman itu, karena terhimpit oleh rasa khawatir nggak makan, ya, khawatir nanti bagaimana dan bagaimana. Saudara-saudara, ini yang terhimpit oleh kekayaan. Ada yang terhimpit khawatir, ya, khawatir
kesusahan, khawatir masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupannya, itu juga bisa menghimpit dalam kehidupannya. Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam contoh Alkitab Raja Salomo, ya, Raja Salomo digadang-gadang oleh Daud ayahnya nanti akan menduduki tahta Daud. Dan begitu Raja Salomo dalam pemerintahannya luar biasa, doanya dikabulkan oleh Tuhan, dia menjadi raja yang kaya, yang penuh hikmat, ya sampai dia 2 kali, kalau tidak salah 2 kali apa 3 kali itu mengalami penampakan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi setelah jadi kaya raya, penuh hikmat, namanya terkenal sampai di luar negeri, saudara-saudara, ya istrinya banyak dan dari kekayaan, dari hikmat itu membuat rumah tangganya, kerajaannya akhirnya hancur dan istri-istrinya membawa kepada Salomo menyembah kepada allah-allah lain. Ya, jadi artinya dalam kekayaan yang besar justru tidak membuat dirinya dekat sama Tuhan, maju sama Tuhan, justru malah jatuh ke dalam dosa. Ya, tentunya kita harus berpikir dan merenungkan. Orang yang nggak punya kepingin punya, ya kan? Ya, kalau sudah punya kepingin lebih punya lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak. Tapi kita harus hati-hati dan waspada dalam hal ini. Raja Salomo bisa jatuh bukan karena miskin, karena melarat, tapi justru jatuh ke dalam dosa karena kekayaan yang berlimpah-limpah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman bisa kalah dengan rasa khawatir, tidak percaya akan kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Ya saudara, sehingga hidupnya diwarnai rasa susah, rasa sedih, rasa takut, rasa bimbang, itu lebih menguasai hidupnya, lebih dominan di dalam hidupnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi oleh karena itu Tuhan Yesus pernah mengatakan, janganlah kamu khawatir apa yang kamu makan, yang kamu minum. Sebab semua itu dicari oleh bangsa-bangsa, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini yang diajarkan oleh Tuhan. Jadi artinya jangan sampai hidup kita ini terhimpit, terjepit oleh harta kekayaan yang nampak ini. Sebab orang bisa juga nantinya dapat yang kelihatan, tapi kehilangan yang tidak kelihatan dan yang kekal, yang menjadi tujuan hidup manusia itu. Ya Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus juga mengingatkan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, ya di sana serahkanlah khawatirmu kepada Allah maka Tuhan akan bertindak. Ya, puji nama Tuhan. Jadi dalam hal ini kita melihat 3 hal yang sedang diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan ingin mencari, Tuhan ingin menyertai. Ya, dalam hal ini 3 poin ini, 3 golongan hidup manusia. Yang pertama, yang benar-benar terhilang. Ya, selama bertahun-tahun terhilang, berbulan-bulan terhilang. Ya, komunikasinya dengan Tuhan tidak ada dan rasa tertarik dengan doa, dengan ibadah, dengan pelayanan, dengan gereja sudah tidak ada lagi. Saudara, awas, hati-hati dalam hal ini. Jangan-jangan kalau saudara tidak sadar dan tidak kembali, bisa terhilang untuk selamanya. Jangan sampai itu terjadi. Yang kedua, saudara-saudara, tawar hati. Orang kalau sudah tawar, saudara-saudara, sulit untuk mendapatkan obat. Ya saudara, sulit untuk mendapatkan obat. Tetapi saya pernah membaca satu kisah, ular berkepala 2, ya saudara, bisa ada penawar racunnya. Tetapi orang yang punya muka 2, ya saudara, ya maksudnya kalau kumpul dengan orang rohani, kita sepertinya orang rohani ya. Tetapi kalau kumpul dengan orang-orang yang di luar iman, hidup kita justru tidak karu-karuan. Ya saudara, ini namanya bermuka 2. Ini
sulit untuk mendapatkan obat ya. Jadi marilah obatnya hanya kita sadar, kita bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Dan jangan sampai kita terhimpit oleh kekhawatiran dunia ini, saudara-saudara. Dunia perlu kita cari, perlu kita dapatkan selagi kita hidup. Tapi jangan sampai kita terhimpit ke sana. Ya, di dunia enggak langgeng. Harta yang kita miliki pun itu sebagai titipan Tuhan yang perlu kita kelola dengan baik. Ya, kadang-kadang kalau nggak bisa mengelola, ya anak-anak kita nggak bisa mengelola, itu jatuhnya ke tangan orang lain. Makanya yang paling utama, paling penting, saudara-saudara, carilah harta yang kekal, harta yang dari surga, yaitu Allah Tuhan yang telah lahir dalam dunia ini untuk bermaksud ingin menyertai kita, ingin menolong kita, ingin menyelamatkan kita. Itu yang harus kita punyai dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara saya yang dikasihi Tuhan, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, pada kesempatan ini. Hendaknya firman Tuhan jadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Kita akan nyanyikan sebuah pujian, tak usah ku takut, Allah memeliharaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, esa dan mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, esa dan mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai.
Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Kami telah mendengarkan bagian dari firman-Mu ya Allah. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama jadi berkat dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami sadar ya Tuhan, bahwa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia ingin menyertai kami, ingin menolong kami, ingin menyelamatkan kami, ingin memberkati kami. Namun seringkali kami kurang menghargai rencana dan maksud Allah yang begitu baik ya Tuhan. Kami seringkali menghilang sehingga kami menjadi anak yang terhilang dari hadapan-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami sadar kami tidak mau terhilang jauh daripada-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau terputus hubungan komunikasi kami dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan tolong kami juga jangan sampai kami tawar hati ya Tuhan. Dalam pengiringan kami kepadamu, dalam kesetiaan kami kepadamu, jangan sampai kami tawar. Karena orang yang tawar hati, firman-Mu mengatakan akan diinjak-injak dan tidak ada lagi artinya ya Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan tolong biarlah kuatkan kami, teguhkan hati kami, teguhkan iman kami agar jangan sampai kami menjadi tawar. Dan juga Tuhan tolong kami jangan sampai kekhawatiran menghimpit hidup kami Tuhan. Jangan sampai kekhawatiran melemahkan iman kami kepadamu. Tolong Tuhan, tolong kami supaya kami terus kuat dalam menghadapi berbagai macam cobaan yang terjadi di dalam kehidupan ini Tuhan. Masa depan kami percaya kepadamu. Engkau akan menuntun kami, Engkau akan menolong kami, dan Engkau akan memberkati kami. Jika hidup kami ada di dalam tangan-Mu, pasti Engkau punya rencana yang baik untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh jemaat-Mu yang sedang mendengarkan firman-Mu di rumah mereka masing-masing Tuhan. Berkati mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka. Juga kami doakan untuk pendidikan sekolah anak-anak mereka, mulai dari yang kecil TK sampai yang kuliah di perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka semua. Dan kami juga doakan ya Tuhan agar jemaat-Mu diberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Kami juga doakan bangsa dan negara kami tetap mengalami hidup rukun damai ya Tuhan. Toleransi tetap dijaga dengan baik ya Tuhan, antar umat beragama, antar suku, antar ras ya Tuhan, supaya mereka semua tetap hidup bersama-sama dengan rukun walaupun berbeda agama, berbeda suku dan berbeda lain-lainnya Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu supaya toleransi tetap terjalin begitu baik sehingga ada kebersamaan, ada kerukunan. Kami doakan pemerintah pusat, presiden, wakilnya dan seluruh jajarannya, para kabinet Indonesia Bersatu bisa bekerja sama demi membawa bangsa dan negara ini damai dan sejahtera dan hidupnya senantiasa rukun dan hidupnya diberkati oleh Tuhan, hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga doakan TNI Polri yang menjaga keamanan negara ini ya Tuhan. Kami doakan berikan mereka hikmat, akal budi dan kebijaksanaan ya Tuhan untuk membawa bangsa dan negara ini untuk lebih baik ke depan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu dan sekali lagi berkat-Mu dicurahkan atas seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam tiap usaha pekerjaan masing-masing, diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tadahkan tangan kita di hadapan hadirat Allah. Tuhan, tangan-tangan yang sudah terangkat di hadapan hadirat-Mu, berkatilah mereka ya Tuhan. Berkati usahanya, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, rumah tangganya, berkati seluruh kehidupan mereka Tuhan, agar damai sejahtera, sukacita menyertai mereka semua, dan keamanan dalam tiap menjalankan
usaha pekerjaan semua terjadi dan semua dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya damai dan sejahtera, sukacita yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan dalam acara ibadah ini. Nah, pengumuman kita akan kembali lagi dalam ibadah tahun baru ya. Jadi yang tanggal 27 mestinya hari ini kita akan adakan ibadah perayaan Natal sederhana, tetapi karena satu dan lain hal ya diundur menjadi tanggal 3 Januari sekalian ibadah tahun baru dan juga perayaan Natal secara sederhana ya nanti akan dilayani oleh tim dari Batu dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Bapak Ibu Saudara sekalian supaya ada kerjasama yang baik ya dalam anggaran Natal untuk perayaan Natal ini masih membutuhkan dana. Ya, anggarannya ada sekitar 4 jutaan dan masih kurang 1 juta lebih sekian ya saudara. Dan bagi Bapak Ibu saudara yang digerakkan, yang ada berkat silakan untuk kita bergotong royong bersama-sama untuk meringankan beban ini. Supaya kita semua bisa bersukacita dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru. Terima kasih kiranya Bapak Ibu saudara yang tergerak untuk diberkati, untuk memberikan berkat secara rutin, kolekte bisa dititipkan kepada Saudara Yosep yang di bawah, seperti biasanya yang di atas Pak Tribiantoro, atau bisa diantar ke gereja, dan yang perpuluhan juga bisa sedemikian ya, halnya dititipkan atau bisa diantarkan secara langsung. Lain-lain tidak ada. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan memberkati. Amin.